pandangan Mas Helmi terhadap cryptocurrency gimana, Pak? Ini subjektif ya Pak, subjektif Iya, ya. Pak. Jadi jangan anggap ini apa kebenaran gitu. Saya nggak main Betul. kripto Ya. ya karena Loh, Mas Helmi, kalau investor ini apa tidak mementingkan profit ya? oh iya pasti Pak, pasti Pak, ujung-ujungnya ke sana. Tapi di dunia Ya, fintech itu kadang-kadang perusahaan yang lagi rugi pun Pak, asal punya prospek ke depan itu mereka masuk juga Pak. Kan ada oh, hitung-hitungannya tuh. Yang dulu kan tidak masuk akal tuh Pak. Termasuk yang betul. sekarang lagi heboh-heboh itu kan masih rugi tuh Pak. Tapi Iya, kalau saya dan mungkin Mas Helmi juga ya, kita ini biasanya kalau masuk di tech company itu saya nggak terlalu berani karena menurut saya tech company ya, nggak tahu itu apapun ya, mau penjualan online maupun itu bank maupun apapun itu one take all. Jadi yang menang itu mungkin cuma satu dua aja, yang nomor iya, tiga iya, empat iya. itu akan kalah gitu. Jadi kalau kalau kita nggak hati-hati, itu yang jadi nomor satu, nomor dua itu kan tergantung uang yang dibakar. Nah, kalau Iya, uang yang kadang-kadang bakar dibakarnya uang semakin istilahnya. banyak, ya yang nomor tiga jadi satu, yang satu jadi tiga, kita kan celaka itu, Pak. Dan valuasinya juga nggak masuk akal, karena tidak didasari dengan fundamental, kan tidak, fundamental keuangannya kan tidak begitu jelas. Jadi, saya biasanya tidak terlalu invest di tech company yang Iya, memang valuasinya tidak masuk akal bagi saya, seperti Tesla itu gitu kan itu tidak masuk akal, Pak. itu karena Pak Hermanto dan juga saya itu ngukur dengan cara berpikir kita yang lama itu, Pak. Aset Loh, base ya. karena gimana Pak? Kalau kalau misalnya Iya, saya invest ya, terus habis itu turun, saya nggak mungkin berani average terus Pak. Tapi kalau iya, perusahaan bagus, kita tahu fundamentalnya bagus, harganya iya, turun. Oh, saya tambah kesempatan beli, kan ini dapat iya. diskon, turun lagi, beli lagi. Mulai Kan lagi, iya, berani gitu. Tapi kalau ini iya, kan iya. nggak berani kita Pak. Yuk coba turun, mungkin berani. Turun lagi. Wah, bisa takut Pak. Udah takut. Jadi saya kan Itu bukan gambling, kan kita nggak bukan gambling, kan kita mau invest itu kan juga ingin ya supaya uang dana investasi kita ini bisa lebih bagus lah pertumbuhannya kan. saya tuh pernah ngomong sama Sandi Uno nih, Pak. Kita duduk sebelahan gitu, kan Ya, dengar Gojek sama Topet begitu merger gitu valuasinya lompat dari 8 tambah 10 lah ya, 18 billion dollar begitu gabung jadi 40 billion dollar. iya, Sandinya ngomong, gila ya bro, kita bisnis sudah belasan tahun, kan apa-apanya valuasinya dibanding Topet itu baru berapa tahun Pak? Baru iya, 11 tahun kali ya. Gojek iya, baru mungkin juga balik 9-10 tahun. Anak-anak kecil Pak, anak-anak muda gitu, kepala iya, tiga gitu kan. Itu udah langsung nomor 3 di Indonesia ya, walaupun yang gagal juga banyak ya Pak. Tapi begitulah iya, memang nature-nya bisnis kan berbeda. Seperti kalau kita mencermatin, mungkin Pak Hermanto tahu ya, kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu, kalau kita lihat top 10 perusahaan terkaya di dunia kan banking ya, apalagi iya, Pak oil company ya kan, terus perusahaan minuman mungkin ya yang tidak perlu kita kita sebut ya Pak, apalagi ya, ya perusahaan-perusahaan gitulah Pak yang udah paham kita. Bapak lihat sekarang wah semuanya bro, cepat, perusahaan-perusahaan yang gitu tadi tuh Pak, yang berbasis tech company semua kan top 10. Di betul, mana Pak Citibank? Di mana dulu perusahaan-perusahaan yang Shell ya kan, mobil oil dulu kan gila-gila kan Pak, perusahaan iya, otomotif, nggak ada lagi loh Pak. Sekarang tuh yang di atas itu Amazon ya kan, iya, iya. apa Ya, Google tapi tetap ya, Company ya. kalau sebagai investor sesuatu yang resiko bagi kita tinggi ya pasti kalau Hmm. invest pun mungkin tidak jangan besar-besar, mungkin cuma 5% atau 10% atau berapa. Karena kalau misalnya valuasi perusahaan baru IPO 40 billion US dollar, sebagai investor kan kita juga pikir Pak, kapan dia bisa jadi 80 ya? Naik 2 kali lipat itu kapan gitu ya? Karena perusahaan 80 billion US dollar itu gede banget loh. Tapi kalau yang perusahaan valuasi 3 billion, 2 billion, itu mau naik 2-3 kali, 4 kali lipat itu kan masih gampang itu. Iya, ya. Karena sekali lagi Secara Pak, logika saja Pak, saya nggak menyebut nama ya, saya nggak nyebut iya, nama iya, perusahaan ya.
Ya, karena saya dan Pak Hermanto berpikir dengan model bisnis lama dulu cara kita berpikir. Susah berubah, Pak. Ya kan? Masih Kita aset kan base, tapi kan proven ya. Proven Pak konservatif, Pak. Hermanto Kita untuk sukses konservatif. gitu kan. Iya. Iya. Loh, tapi Tapi saya gamenya bekerja di sekarang berbeda, perusahaan-perusahaan Pak. yang masih ratusan miliar itu kan bagi saya itu mau naik 2 kali, mau naik berapa kan masih lebih kesempatannya Iya. lebih besar. Jadi model bisnisnya memang berbeda, Pak, anak-anak sekarang, Pak. Ya, Iya, Bapak iya. kan saya ketemu anak 17 tahun, 19 tahun, punya bisnis omset miliaran gitu. Kendeng, Pak. Mikir saya, iya. Gendeng banget gitu. Waduh, anak-anak umur belasan tahun, Pak, 19 tahun udah punya ide bisnis. Udah punya Iya, bisnis 2 miliar, 3 miliar sebulan tuh biasa, Pak. Itu kan nggak terjadi di era-era mungkin waktu kita kecil ya, Pak. Ya, iya, karena cara berpikirnya udah beda sekali. Mereka udah iya. paham dengan kripto lah, apalah, aduh, open ledger lah. Iya, Pak. Jadi menurut Ya, saya, lebih berani, Pak. Mereka lebih berani. ya. Dan gamenya udah berbeda, Pak. Maunya instan. Padahal, Hmm, padahal menurut saya nggak ada bisnis yang instan itu. Semua butuh proses kan. betul. Karena banyak juga yang gagal, Pak. Jadi Nah, tidak Mas, semuanya iya. mereka-mereka itu juga berhasil. Tapi begitu berhasil, Pak, meledaknya gila, Pak. Oh ya, tapi itu berapa berapa banyak Pak perusahaannya berhasil seperti itu. Betul ya, ya. Jadi, Ya. Jadi, Mas Helmi, itu tadi Mas Helmi ada cerita kalau lagi buat juga Ventura ya, Salmon hmm, Ventura ya, Pak. ya Salmon Venture. Itu Kita baru bikin. sudah mulai dapat ini Pak, sudah mulai invest juga. Belum, Pak. Jadi kita justru Lagi sekarang siap ya? Lagi mempersiapkan ya. ya sedang persiapan dan kita melakukan babysitting beberapa perusahaan yang mau IPO. Oke. Ya, kita babysitting beberapa perusahaan yang lagi IPO. Saya bilang ke mereka, kalau mau dapat uang banyak dan murah itu go to capital market. Ya. Ya, jadi karena memang nature-nya sekarang anak-anak kan nggak lagi nyari kredit bank, Pak. Udah susah, Ya. bunganya tinggi, ya kan prosedurnya berbelit-belit, ya kan minta ini, minta itu, ndak gampang lah. Jadi go to Ya. capital market. Ya, kan saya kan alumni STAN, Pak. Jadi banyak sekali adik-adik kelas saya gitu kan biasanya kalau mempersiapkan ke go public itu kan Bapak udah ngalamin kan harus pembukuan harus Ya. beres, harus diaudit, pajaknya harus beres, harus bagus membuat proyeksi biar prospektusnya bagus. Ya, itu yang kita bantuin, Pak. Ya, tapi kalau kalau perusahaan go public itu saya selalu ngomong itu adalah start, jadi bukan finish. Karena Ya, begitu menjadi perusahaan TBK, para investor itu baru melihat. Nah, melihatnya itu mereka berani untuk invest itu nunggu paling enggak 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Jadi ya, kalau memang TBK untuk mencari dana itu agak susah bagi perusahaan yang masih kecil. Kecuali betul. perusahaannya sudah gede sekali ya, sudah billion US dollar gitu yang dicari, Ya, ya itu mungkin bisa. Tapi kalau yang kecil-kecil karena nggak liquid. Jadi investor ini kalau membeli, dia kan juga memikirkan exitnya kan. Kalau saya beli yes. saham perusahaan yang masih baru, terus Ya, nanti nggak bisa keluar. Meskipun naik nggak bisa keluar kan repot nanti. ya. Jadi Betul, Pak. kalau Ventura kan beda Pak. Kalau Ventura yang masuk, nah tentunya uang Ventura itu juga bisa untuk memperbesar bisnis mereka sambil Venture ini kan juga punya tim yang bisa membantu Ya, mendampingi sehingga bisnis mereka juga bisa bertumbuh berkembang kan. Karena mereka ya, sudah invest kalau perusahaannya sampai gagal mereka kan juga rugi. ya, ya. Tapi Memang cara begitu, Pak, paling cepat itu sejatinya. Pak. Kalau Ventura itu memang benar itu venture capital gitu ya. Ya, Jadi gabungan dari win-win. itulah, Pak. Biasanya setelah di babysitting oleh venture capital ya atau perusahaan Ventura, ya target terakhir itu adalah menjual saham ke publik, Pak. Karena biasanya Ya, pelaku-pelaku tech company itu atau fintech gitu, dia value perusahaannya boleh naik tetapi cash-nya enggak ada, Pak. Jadi iya, kesempatan rilis untuk founder-founder ya itu adalah melalui bursa saham memang, Pak. Karena biasanya kan diikat ya. Diikat ya, supaya ya kayak saya di beberapa perusahaan saya nggak boleh keluar, Pak. Orang perusahaannya iya, tergantung saya kok. Ya, jadi saya nggak boleh keluar. Biasanya ada iya, perjanjian setelah tahun sekian baru boleh keluar atau keluarnya
setelah kita sampai di IPO gitu. Saya bilang lah Oke. Bapak kan saya kayaknya ya. Kalau mau nyusul Pak Hermanto nggak kesusul-susul nih kalau bicara. Tapi that's the game, Ini Pak. tadi Itu yang venture capitalnya tadi yang dibatasin revenue harus 5 miliar itu tadi ya? Oh enggak, itu yang untuk ikut mastermind, Pak. Oh, itu yang Untuk ikut CEO mastermind itu minimal 5 miliar supaya menjadi saringan, Pak. Ya. Menjadi saringan. Jadi kita juga tidak menerima yang lagi di tahap seeds, yang baru ide doang gitu. Supaya nanti yang masuk ke sana itu adalah orang-orang dengan spek yang sama. Jadi Oke. karena apa benefit paling besar mengikuti seminar saya dengan Mas Wowi itu adalah networknya, Pak. Oke, Ya, betul. saya di awal hari pertama saya bilang, you can learn from me, you can learn from Pak Wowi, you can learn from Gita dari Pak Sandi, tapi the best benefit dari acara ini adalah Anda sendiri semuanya. Ya, jangan-jangan investor yang Anda cari ada di sini. Jangan-jangan partner yang kamu cari ada di sini. Jangan-jangan supplier yang kamu cari ada di sini. Ya, jadi oleh karena itu, ya inilah, manfaatkanlah pertemuan hari ini. Sama lah Pak, kalau kita ngapain sih kita mahal-mahal minum kopi di Starbucks, ya kan, yang hampir 40.000 satu gelas. Kalau di kampung uang 44.000 kan sekampung Pak itu udah minum kopi Pak. Ya, tapi kan itu kan membatasin menyaring orang-orangnya. Kita lihat orang yang nongkrong di situ kan beda tuh Pak, cara ngomongnya ya kan, dan apa yang diomongkan berbeda. Sama, kenapa orang mati-matian kayak Pak Hermanto Tanoko kalau naik pesawat harus bisnis kelas? Harganya kan 3 kali lipat, 4 kali lipat Pak. Iya. Ya, padahal Pak, kalau secara teori itu Pak, yang paling selamat tuh duduk paling belakang loh pesawat itu. Iya dong. Ya. Mestinya bisnis kelas itu paling belakang Pak. Makanya black box itu ditaruhnya di belakang Pak. Ya, karena kan kalau terjadi apa-apa di pesawat itu kan yang di depan dulu yang kena kan, nyungsep gitu. Kan nggak pernah ekor duluan. Kenapa orang udah tahu yang paling tidak safety kok dimahalin mau gitu? Ya, karena kan menyaring orang kan. Itu proses seleksi. Kan yang duduk kayak saya Pak, kalau saya nge-MC kan harus bisnis kelas. Ya kan? Mumpung dibayarin klien ya. Beda Pak ngomongnya Pak. Dapat aja Mas Helmi kemana? Mau Surabaya. Ngapain dipanggil Hermanto? Ngapain? Nge-MC Pak. Oh, Mas Helmi bisa kosong. Tanggal saya dapat order saya Pak. Tapi kalau duduk di belakang nanyanya gosip. Pak Helmi itu Saiful Jamil piye lah, nanya Saiful Jamil. Jadi ya begitulah. Ada pertanyaan dari Syaki. Pandangan Mas Helmi terhadap cryptocurrency gimana Pak? Ini subjektif ya Pak. Subjektif ya. Jadi jangan anggap ini kebenaran gitu. Saya nggak main kripto. Ya, karena saya akuntan. Saya nggak berani main kripto. Karena kan underlying-nya kan saya belum yakin tuh. Iya. Ya, saya itu fundamental banget kok. Ya, fundamental banget. Tapi untuk orang tertentu ada yang gila banget main kripto. Waduh. Yang sesuatu yang resiko tinggi ya pasti bisa rugi banyak, bisa untung banyak ya. Makanya hati-hati. Betul. High risk, high return. Ya. Iya. Itu di dalam dunia finance ya. Saya ini kan akademisi ya. Saya alumni STAN, kuliah S2 juga finance dan accounting di Amerika. Ya, high risk, high return. Saking ngerti itu, saya itu orangnya nggak berani-berani amat, Pak. Nggak berani-berani amat ya. Saya prinsip, saya banyak bermain justru di properti ya. Jadi saya banyak menanamkan uang saya di properti. Naiknya, wah lumayan. Kayak saya punya 4 pantai Pak di Belitung. Itu naiknya 7 tahun mungkin naiknya 10 kali lipat ya. Cuman jeleknya kan nggak liquid, ya kan? Nggak bisa kalau kita lagi butuh gitu serta-merta kita jual itu belum tentu laku. Jadi itu aja. Makanya tentunya dibagi-bagi ya Pak ya. Ada di saham, ya, jadi makanya ada di properti. Betul. Makanya itu dalam dunia investasi, don't put all your egg into one basket. Tujuh, Pak. Makanya kita spreading ya Pak. Ada yang di emas, ada yang di properti, ada yang deposito, ada saham,
ada juga saya main forex juga kecil-kecilan gitu. Ya di spread out aja. Ada yang saya tanamkan di bisnis, Pak. Saya banyak ditanamkan di bisnis. Ya, jadi bisnis itu ada bisnis untuk kesenangan, bisnis untuk passion, ada bisnis yang melulu untuk nyari duit, ada bisnis yang karena membantu orang lain, ya membuka lapangan kerja, ya menjadi sosiopreneur. Jadi kombinasi lah, ya tanyalah pada diri kita sendiri. Kalau saya kripto, terus terang saya nggak main. Tapi teman saya ada gila-gilaan main kripto. Waktu dia beli Bitcoin di berapa, sekarang naik ribuan persen itu, wah dia ketawa-ketawa, Pak. Ya tapi begitu Elon Musk ngomong, turun lagi, dia cemberut. Ya kan tergantung orang kan, Pak. Jadi orang kan ada yang sangat agresif, ya, ada yang konservatif, ada yang moderat. Saya di moderat lah. Saya nggak berani-berani amat. Yang penting hidupnya bahagia dan bermakna bagi banyak orang. Iya. Ngapain investasi tiap malam itu deg-degan? Kalau investasi itu, kalau semua total portfolio di rata-rata bisa menambah 18% aja setahun. Oh, itu setiap 4 tahun udah double bagus loh itu, Pak. Oh, bagus, Pak. Iya, Warren udah bagus, Buffett itu Pak. aja juga belasan persen, Pak, Warren Buffett. Tapi dia konsisten selama hampir 40-50 tahun, Pak. Konsisten. Nah, itu kan luar biasa itu, Pak. Kalau dikantor setiap 4 tahun double, 4 tahun double, wah luar biasa. Iya. Kalau anak sekarang nggak happy tuh, Pak, kalau cuma naik 18%. Dan terakhir ya, Pak, kalau aku sih nggak mau, Pak, jadi Warren Buffett. Yang penting kan konsisten. Iya. Idola saya bukan Warren Buffett, Pak. Orang itu medit pada dirinya sendiri. Udah sugih, mobil nggak diganti, rumah nggak diganti. Ya toh, enggak lah. Orang ya, kita Pak, harus, menurut saya, kalau dia meninggal, wealth-nya itu hampir 90% lebih diberikan kepada Bill Gates Foundation loh, Pak. Foundation ya, Melinda ya, Foundation ya. Iya, Bill Gates ya, and Melinda Foundation. Mungkin Mas Helmi bisa ini kasih pesan-pesan, Mas Helmi. Ya, jadi kepada teman-teman semua, jadi satu, jangan pernah berhenti belajar, ya, jangan pernah berhenti belajar. Nomor dua, kalau mau belajar, belajarlah dari orang yang proven sudah melakukannya. Sekarang ini orang-orang yang didengar itu kayak Pak Hermanto Tanoko, kalau dia belajar cara menjadi kaya, beliau udah membuktikan jadi kaya. Ya, kita udah nggak zaman mendengarkan orang yang cuma teori, tidak, ya dia aja belum membuktikan gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting tuh. Jadi belajar bisa dari mana-mana. Sekarang ada seminar gratis ya, ada seminar berbayar ya. Bisa belajar dari YouTube ya, tapi yang paling hebat itu adalah belajar dari narasumber yang sudah membuktikan. Nah, saya sekaligus juga minta maaf, Pak. Saya kan di schedule untuk bicara, tapi begitu saya lihat jadwal saya tanggal 18 itu, saya baru landing di Rusia, Pak, di Moskow. Iya, ya, saya jadi udah dikabarin. Ya, waktu itu saya udah confirm. Saya bilang, udahlah jangan banyak tanya. Kalau Pak Hermanto Tanoko minta saya bicara, nggak usah banyak nanya-nanya apa gitu. Pokoknya iya gitu. Tapi saya mohon banget, Pak. Jadi saya akan keluar dari imigrasi itu jam 1. Mas Tantowi akan menjadi speaker. Mas Tantowi ya. Belajar dari dia. Ya. Ya, itu menggantikan saya lah, Pak. Terima kasih. Nanti saya instruksikan beliau menggantikan saya. Belajarlah komunikasi dari beliau ya, luar biasa. Saya juga belajar dari Mas Tanto bagaimana dia meyakinkan bicara. Jadi kalau mau sukses, tanya sama Warren Buffett. Orang sukses itu selalu harus bisa, ilmu yang paling harus dipegang itu adalah ilmu komunikasi. Tidak ada gunanya pinter, tidak ada gunanya punya ide banyak kalau tidak bisa disampaikan dengan baik. Harus bisa jualan. Untuk menjadi penjual itu komunikasinya juga harus baik. Ya, jadi itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih sehat, Mas Helmi. Terima kasih Ya. Mas Helmi. Ini tadi yang perlu diingat ya oleh IC Heroes ya. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau supaya investor ini tertarik dengan Anda punya bisnis, you sebagai founder harus benar-benar menjiwai bisnis dan juga you punya karakter yang baik itu, komunikasikan dengan baik dengan para investor sehingga dia sangat yakin. Dan yang kedua, untuk ide bisnis atau konsep bisnisnya
Nah, itu juga mesti belajar banyak nih soal komunikasi dan presentasi dengan Mas Helmi ini tadi yang sering ngomong komunikasi juga ya. Jadi supaya Ya. ide bisnisnya itu bisa dimengerti oleh investor. Jadi jangan Anda yang mengerti, tapi investornya yang mengerti. Dan kalau bisnisnya itu tadi bisa menguntungkan, ya tentunya valuasinya itu tadi akan semakin tinggi dan ingat, dengan mempunyai partner, you punya bisnis harusnya bertumbuhnya akan jauh lebih cepat lagi. Karena kalau kita sendiri kan bagaimana bisa lebih cepat dibandingkan dengan kita bekerja dengan saling melengkapi gitu ya. Jadi itulah yang terima kasih masukan dari Mas Helmi yang luar biasa. Stay humble, stay positif, stay on fire.